Baik pemirsa TVRI Parlemen, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disampaikan oleh pemerintah kepada DPR RI melalui atau dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI. Dan pemirsa, pada hari ini DPR RI telah menerima penyampaian laporan keuangan ataupun rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2023 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan nantinya akan dilakukan pendalaman oleh alat kelengkapan Dewan DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Dan lantas bagaimana pemirsa tanggapan dari anggota DPR RI terkait dengan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2023 yang baru saja disampaikan, dan bagaimana evaluasinya terhadap pelaksanaan program dalam APBN 2023? Saat ini saya sudah bersama salah satu anggota dari Badan Anggaran DPR RI, yakni Ibu Mai Esti Wijayanti, ya Bu, dari fraksi PDI Perjuangan. Baik Bu, terkait dengan rancangan undang-undang P2 APBN 2023 yang baru saja disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ini, dari DPR sendiri langkah yang akan dilakukan untuk mendalami rancangan undang-undang ini seperti apa Bu? Ya, yang pertama saya cukup surprise begitu ya, karena mendapatkan informasi bahwa Silpa tahun 2023 itu silpa terkecil sepanjang sejarah, sekitar 19,4 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2022 ada sekitar 130 triliun lebih. Maka sekali lagi catatannya adalah 19,3 itu menjadi catatan silpa terkecil sepanjang perjalanan APBN mulai dari 2008. Yang pertama, saya mengucapkan selamat. Artinya APBN ini digunakan betul-betul di dalam tahun anggaran yang sama, sehingga silpanya menjadi sangat rendah. Kemudian yang kedua, penggunaan silpa ini memang kemudian kita lihat ada beberapa hal baru yang memang menggunakan anggaran dari silpa, sehingga silpanya memang minim. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita nanti ke depan yang mungkin kita akan kupas, ketika kemudian silpa ini sangat rendah, berarti kan bantalan cadangan anggarannya menjadi sangat tipis. Bagaimana kalau kemudian itu kita terapkan, kita sesuaikan dengan APBN yang ke depan? Yang artinya ketika bantalannya sangat tipis, perencanaan penganggaran itu betul-betul harus sangat rigid. Jangan sampai kemudian kita berharap pada silpa yang besar untuk menutupi atau untuk pembiayaan terhadap kebutuhan dialokasi anggaran yang sudah ditetapkan. Kita pada pembahasan anggaran yang lalu dengan bercermin pada APBN 2023 yang sudah dijalankan, maka anggaran pendidikan ini yang 700 triliun lebih karena harus 20% dari APBN, itu harapannya dulu kan tidak dikurangi dengan makan siang gratis. Tetapi anggaran ini kan kemudian nempel di anggaran pendidikan yang 700 triliun ini. Maka harapan kita adalah satu, mohon dana-dana anggaran yang memang digunakan untuk pendidikan terkait dengan siswa-siswa yang tidak mampu, terkait dengan wilayah terluar, tertinggal, yang itu harus mendapatkan perhatian khusus. Jangan sampai alokasi anggarannya kemudian menjadi berkurang dan menyebabkan infrastruktur yang dibutuhkan di sana menjadi semakin lama untuk bisa kita berikan kepada mereka. Termasuk tidak boleh kemudian ini akan memunculkan persoalan baru di UKT-nya misalnya. UKT-nya lalu naik tinggi karena anggarannya tersedot ke situ. Jadi anggaran 71 triliun untuk badan gizi yang nanti akan menjadi makan siang gratis itu anggaran yang memang harus disiapkan karena memang itu program pemerintah yang baru. Dan itu sangat diharapkan juga oleh masyarakat. Tetapi bagaimana supaya anggaran itu tidak kemudian menyedot termasuk untuk perbaikan sektor pendidikan kita. Begitu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang ataupun wawancara saya dengan Ibu Mai Esti Wijayanti dari fraksi PDIP terkait dengan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2023 yang baru saja disampaikan pemerintah ke DPR RI. Dan tadi memang disampaikan pemirsa bahwa silpa di tahun 2023 ini memang cukup rendah, oleh karena itu untuk APBN di tahun berikutnya ataupun di tahun 2025 ini tadi Bu Mai Esti menyampaikan agar pemerintah perlu melakukan
dilakukan persiapan ataupun perencanaan yang matang agar alokasi anggaran yang dirasa untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting ini tidak terganggu oleh perencanaan-perencanaan program yang lain yang baru akan dimulai pada pemerintahan mendatang. Baik pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio.